Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwid al-Huruf karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah wa ra'ah. Dan kemarin masih dalam muqaddimah beliau tentang tariq ad-dhabt wal ijadah, cara atau metode dalam mendhabt, memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran. Dan kita sudah sampai pada ucapan beliau, akhdi dhalika musyafahatan min fi syaikhin dhabitin. Sebelum kita masuk, saya ingin tambih fi di sini. Ini apa ini? Asmaul khamsah. Min fi. Fi. Ini dari asmaul khamsah. Abuka, wahamuka, wa fuka. Bukan huruf jer. Jadi min fi ini asalnya fi kan famun. Tapi karena dia asmaul khamsah diringkas menjadi fi. Nah. Kemudian qala al-muallif hafizahullah faman ra'a hadhihi al-umura u'ina biidnillahi ala nutqil harfi ala haqiqatihi. Maka barang siapa yang perhatian terhadap perkara ini, yaitu mempelajari tajwid dari sisi makharijal hurufnya, tempat-tempat keluar hurufnya dan sifat-sifatnya, maka dia akan dibantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyebutkan huruf di atas hakikatnya, maksudnya dengan benar, wa kamali hayatih, dan dengan sempurna. Wa qad dzakartul huruf al-arabiyyata fil juz'i tsani waqfa dzalika wa wafqa dzalika aw wifqa dzalika bisa. Dan aku telah menyebutkan huruf-huruf Arabiyah dari huruf-huruf hijaiyah pada juz' yang kedua sesuai dengan hal tersebut. Maksudnya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dzakartu makhrajal harfi wa sifatahu. Dan aku telah menyebutkan, maka aku sebutkan di dalamnya tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Wal luhuna syai'ata fi nutqihi, dan juga dilengkapi dengan penyebutan kesalahan dan kekeliruan yang sering terjadi di dalam penyebutannya. Tsumma amsilatan li halatihi, dan juga dilengkapi oleh contoh-contoh yang sesuai dengan keadaannya. Li tu'khada musyafahatan minasyuyukhi wa huwa amrun la budda minhu, agar kiranya ilmu tersebut bisa diambil langsung musyafahatan dari mulut para masyayikh, yang dimana perkara ini adalah perkara yang tidak boleh tidak, maksudnya harus bagi seorang penuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Wala yustaghna anhu mutlaqa, dan tidak boleh seseorang mencukupkan diri darinya secara mutlak. Ala, ketahuilah, wal yu'lam annal qur'ana muyassarun, qala ta'ala atau qala Allah ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang telah dimudahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai pengingat. Maka adakah di antara mereka yang ingin mengingatnya? Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Al-Imam Sa'di mengatakan dalam menafsirkan ayat ini. Afwan ya, ini hanya dibaca karena memang ini faedah dari beliau. Tidak perlu ada penjelasan yang lebih. Kecuali kalau ada yang nanti iskal baru ditanyakan. Al-Imam Sa'di rahimahullah pernah berkata tentang penafsiran ayat ini. Walaqad yassarna wa sahhalna hadzal Qur'anal karima alfadhahu lil hifdhi wal ada' wa ma'aniyahu lil fahmi wal ilmi. Dan sungguh telah kami mudahkan, sama yusr dan suhulah sama, yusr dan sahal sama. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran yang mulia ini, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, lafaznya untuk dihafalkan dan untuk dibaca, begitu pula makna-maknanya untuk dipahami dan dipelajari. Kenapa? Li'annahu ahsanul kalami lafdhan. Tiada lain karena Al-Quran itu sendiri adalah sebaik-baik kalam yang diucapkan.
wa asdaquhu ma'nan, dan juga mengandung makna-makna yang paling benarnya, wa abyanuhu tafsiran, dan mengandung penafsiran-penafsiran yang paling jelas. Fa kullu man aqbala alaihi yassarallahu alaihi matlubahu ghayatat taisir. Maka barang siapa yang akbala ini ya istilahnya berpaling kepada hal tersebut, berpaling kepada Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, bukan berpaling darinya ya, berpaling kepadanya. Ya maksudnya fokus kepada Al-Quran itu, maka pasti Allah akan memudahkan apa yang dia inginkan. Ghayatat taisir, dengan sebenar-benarnya kemudahan. Wasahhalahu alaihi, dan Allah akan gampangkan untuknya. Fala yastas'ibanna ahadun qira'atal Qur'ani wala tajwidahu wala yastatilanna at-tariqa. Maka jangan sekali-kali seseorang yastas'iba, dari kata sa'uba dijadikan wazan istaf'ala. Dan wazan istaf'ala salah satu maknanya adalah menganggap sesuatu. Jadi kalau sa'ubah susah atau sulit, kalau istas'abah menganggap sesuatu itu sulit. Dari kata sama seperti istahsana, dari kata hasuna, baik. Berarti kalau istahsana menganggap sesuatu baik. Paham ini? Nah, maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menganggap sulit bacaan Al-Quran dan mempelajari tajwidnya, dan jangan pula di antara kalian ada yang memperpanjang jalannya. Maksudnya ya ini apa istilahnya ya, memperpanjang jalannya, mempersulit thariqahnya dalam mempelajari Al-Quran dan tajwidnya. Fal yauma, maka pada hari ini, amrun wa ghadan mithluhu, hari ini kita pelajari satu hal dan besok yang semisal dengannya. Hari ini kita ambil satu ilmu, satu pembahasan. Ya, anggaplah kalau makharijul huruf kita ambil satu huruf saja. Besok kita ambil lagi satu. Paham ini? Ya, maksudnya dengan kita ambil sedikit demi sedikit ini, itu akan menjadi banyak, dan insya Allah dengan waktu yang tidak kita sangka dan tidak kita sadari kita bisa menyelesaikannya. And you sebagai motivasi bagi seorang penuntut ilmu untuk jangan pernah berputus asa atas apa yang dia dapatkan berupa faedah. Walaupun dalam setiap kita ini berbeda-beda kemampuannya. Kadang ada orang yang bisa cuma tulis satu faedah. Kadang ada orang bisa tulis 2, 3. Ada orang yang bisa tulis semuanya sampai titik komanya dia bisa tulis. Nah ini dzalika fadlun minallah yu'tihi may yasha. Ya, hal-hal yang seperti ini kemuliaan dan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Allah Subhanahu wa taala itu dalam memberikan keutamaan, kemuliaan, Allah tidak akan pernah melenceng dan meleset. Pasti Allah berikan keutamaan itu likulli dzi fadl. Memang pada orang-orang yang memang cocok dan pantas untuk keutamaan itu. Paham ini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kebutuhan hamba-hambanya. Karena kadang seorang hamba sendiri yang kurang paham. Ada keinginan yang diinginkan, dia sangka keinginan itu adalah kebutuhannya. Karena tidak semua yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Karena keinginan itu hanya terbatas kepada apa yang kita inginkan dalam benak kita. Tapi belum tentu itu kita butuhkan. Karena kebutuhan kita yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berputus asa. Seorang penyair pernah berkata dalam 2 bait syairnya, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu bihal mar'u hikmatan innamas sailu min ijtima'in nuqat. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini kita ambil sesuatu atau satu hal, besok kita ambil yang semisal dengannya. Hari ini satu, besok satu lagi. Dan begitu seterusnya. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Dari faedah ilmu yang bisa kita tuliskan. Yuhassilu bihil mar'u hikmatan. Yang dengan satu demi satu faedah ilmu itu, seseorang bisa menghasilkan suatu hikmah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal diambil cuma satu. Dia tidak pernah ambil banyak.
akhir dari bait ini menjadi kuncinya. Innamas sailu min ijtima'in nuqat. Karena perlu antum ketahui, air terjun itu yang begitu besarnya, begitu derasnya mengalir, itu asalnya dari apa? Ijtima'in nuqat, dari kumpulan tetesan-tetesan air. Begitu pula ilmu. Kalau kita ambil ilmu satu hari ini, besok satu lagi, besok satu lagi, besok satu lagi, tapi istiqamah dan mudawamah di atas itu, kita tidak sadar nantinya kita bisa menghasilkan hikmah, mengajarkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Karena kadang ada orang yang mengambil ilmu secara berlebihan, langsung diambil sekaligus. Ilmu itu juga akan hilang darinya sekaligus. Sebagaimana diucapkan, dinukilkan dari seorang salaf, mereka pernah berkata, man rama ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlah. Siapa yang berusaha atau ingin mengambil ilmu itu secara jumlah, dia langsung mau ambil semuanya. Maka ingat, dhahaba anhu jumlah. Maka dalam suatu waktu, ilmu itu akan hilang juga secara jumlah, secara keseluruhan sebagaimana dia mengambilnya. Maka ingat, pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Paham ini? Bahkan pernah ada seorang sahabat, wallahu alam ya, sahabat kalau tidak salah, yang mengatakan suatu ucapan yang luar biasa. Atau seorang penyair ya. Dia mengatakan, mali bisayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji'u fil awwali. Mali bisayrikal mudallali. Saya bingung ini, saya lihat diri saya. Engkau berjalan dengan cepat. Paham ini? Atau afwan ya, mali bisayrikal mudallali. Saya heran dengan jalanmu yang lambat. Tamshi ruwaidan wa taji'u fil awwali. Bagaimana caranya engkau yang jalan dengan lambat, tapi engkau yang sampai duluan? Paham ini? Maksudnya inti dari sesuatu itu bukan dari kurangnya seseorang di awalnya, tapi ada inti dari sesuatu adalah kesempurnaan di akhirnya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-ibrah laysatil ibrah binaksil bidayah, innamal ibrah bikamalin nihayah. Subhanallah. Ucapan yang luar biasa dari seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kalau saya tidak salah Syekhul Islam atau muridnya Ibnu Qayyim. Tapi yang muncul di Ghalabat Dhann saya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang dapat, dibenarkan. Intinya dikatakan bahwa laisatil ibrah atau laisal ibrah binaqsil bidayah. Ibrah atau yang menjadi inti pada seseorang itu bukan dari kurangnya dia di awal permulaannya. Paham ini? Awal kita belajar, kita kurang mencatat karena kurang paham, kurang ini, kurang itu. Bukan itu yang menjadi ibrah. Innamal ibratu bikamalin nihayah. Melainkan yang menjadi ibrah, menjadi tolak ukur, kesempurnaan di akhir. Nah, ini semakna dengan hadits Nabi SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ini kenapa saya tambih berulang kali membawakan dalil-dalilnya. Ini karena banyak terjatuh dari kalangan penuntut ilmu di dalamnya. Banyak di antara kita karena isti'jal, terburu-buru, kita mau ambil ilmu langsung sekalian. Jangan buru-buru. Isti'jal minasyaitan. Kata Nabi SAW. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu datangnya dari Allah. Maka orang yang ingin berjalan sesuai dengan syariat ini, dia jalan pelan-pelan. Kemudian kata beliau, fal yauma amrun wa ghadan mithluhu fal matlubu ay yastamirra ala talaqqi wat tadrib hatta yashhadu lahu muallimuhu bi al ijadah wallahu dzu fadlin azim wa la yukhibu talibuhu wa rajih. Dan yang menjadi ibrah, yang menjadi matlub, inti dari hal ini, hendaknya seseorang istimrar, terus menerus di dalam talaki dan tadrib, mempelajari dan melatihankan lisannya dalam hal ini, hatta yashhadu lahu muallimu bil ijadah, sampai gurunya menyaksikannya, ya,
dan merekomendasikannya bahwa dia sudah memperbaiki bacaannya. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas keutamaannya. Fala yukhibu talibuhu waraji. Ya, maka orang yang betul-betul menuntut dan mengharap kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adhkuru huna qissataini fihima sabrul muallimi wa hirsuhu wa kadat talibi wa thamaratu dzalika. Dan aku, kata beliau hafizahullah, akan menyebutkan dua kisah yang dalam kedua kisah ini terdapat penjelasan dan penggambaran bagaimana sabarnya seorang muallim, seorang guru, dan semangatnya. Begitu pula sabarnya seorang talib dan semangatnya, serta samaratu dzalika, buah yang terhasilkan dari kesabaran tersebut. Al-qissatul ula, yang pertama, qala al-Imam As-Subki rahimahullah, disebutkan oleh Imam As-Subki rahimahullah, qala al-Qaffalu fi fatawih, berkata al-Qaffal di dalam fatwahnya, kana ar-Rabi'u bati'ul fahmi, dahulu ar-Rabi' muridnya al-Imam Syafi'i adalah orang yang lambat pemahamannya. Fakarrara Syafi'i rahimahullahu alaihi mas'alatan wahidatan aw wahidatan wa arba'ina, harusnya ya, wahidatan aw mas'alatan wahidatan arba'ina marratan, sampai Imam Syafi'i harus mengulang-ulang satu masalah 40 kali, saking susahnya paham ini Waqi'. Hanya saja Ar-Rabi', hanya saja Al-Imam Syafi'i tetap bersabar, menunjukkan besarnya kesabaran Imam Syafi'i terhadap Rabi', dan menunjukkan juga sabarnya nih Rabi', kasihan. Dia tahu bila kurang buntu-buntu mentong, tapi tetap Imam Syafi'i ajarkan, dan dia juga tetap istiqomah, diajarkan oleh gurunya. Wa qama minal majlis hayaan, sampai subhanallah Waqi' atau Rabi' putus asa nih. Akhirnya dia berdiri dari majlis dalam keadaan malu, dilihat oleh orang-orang yang lainnya. Pada'ahu Syafi'i rahimahullah fi khalwatin. Namun tatkala Asy-Syafi'i melihatnya, Asy-Syafi'i kembali memanggilnya rahimahullah dan mengajaknya untuk berduaan. Wa karrara alaihi hatta fahima. Dan kemudian Asy-Syafi'i kembali mengulangi itu masalah yang tadi, yang sudah 40 kali diulang tapi belum dipahami, sampai dia paham. Wa kanatir rihlatu fi kutubi Syafi'i ilaihi minal afaq. Dan setelah itu akhirnya Ar-Rabi' berrihla dengan kitab-kitab Imam Syafi'i sampai ke afaq, menyebarkannya sampai ke ufuk-ufuk timur dan barat dunia. Sampai dikatakan oleh beliau hafizahullah dalam syarahnya, disebutkan oleh para ulama, sampai Rabi' ini menjadi salah satu perawi yang paling masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala lahu Syafi'i, sampai akhirnya Imam Syafi'i yauman, di pada suatu hari berkata kepadanya, kepada siapa ini? Ar-Rabi', ya Rabi', wahai Rabi', ketahuilah, lau amkanani an ut'imaka al-ilma la at'amtuka, andai kata memungkinkan untukku menyuapkan ilmu ini untukmu, maka aku akan menyuapkannya untukmu. Wa nadhama al-Imamul Khaqani rahimahullahu ta'ala nahwahu, dan al-Imamul Khaqani juga pernah membuat nadham atau bait syair yang semisal dengan ucapan Syafi'i kepada Rabi' fi ra'iyatih, dalam ra'iyahnya. Kata beliau, fa fi syarbatin law kana ilmi saqaitukum wa lam ukhfi ankum dalikal ilma bid-dukhri. Andai kata ilmu ini itu semisal dengan seteguk air, maka aku akan berikan kepadamu dan tidak akan mungkin aku sembunyikan. Dan ini semisal dengan apa yang dinukilkan dari guru-guru kita juga, guru-guru kami di Yaman, dari gurunya para guru kami, atau gurunya para guru kita, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dan perkataan ini yang pernah saya dengarkan dinukilkan oleh Asy-Syaikh Anis hafizahullah. Kalau ada yang tahu Syekh Anis,
hafizahullah yang pernah datang di sini, itu salah satu murid juga dari murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah, dan beliau selalu menukilkan ucapan Syekh Muqbil. Kata Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, wawassa'a qabrahu wa nazzalahu fil illiyin. Kata beliau rahimahullah, "Lau kana al-ilmu yusqa la asqaitukum kullah." Andai kata ilmu ini dituangkan seperti air, maka saya akan tuangkan untuk kalian semuanya. Tapi ilmu itu bukan seperti itu. Ilmu itu tadarruj, pelan-pelan, berfase, bertingkat. Ada masa seorang harus bersabar di masanya sampai dia sempurna dan beranjak ke masa berikutnya. Itu subhanallah. Dan juga ini menunjukkan akan kesabaran para ulama dalam mengajarkan murid-muridnya. Sampai Syekh Muqbil mengatakan, andai kata ini kasihan ilmu ini seperti air, tinggal dituang saja, saya tuang semuanya untuk kalian. Tapi biar juga dituang. Sama dengan gelas. Ini gelas kalau kecil, kita tuangkan air 2 liter. Gelas cuma 200 mili. Yang lainnya terbuang. Sama dengan kita ini. Kalau kapasitas kita adalah seorang mubtadi, otak kita ini masih tidak bisa mengambil pembahasan-pembahasan yang tinggi, jangan paksakan. Karena akan keluar itu tasimbung, ini bilang orang Makassar. Terhambur itu. Tidak ada yang bisa masuk. Kemudian kata beliau, wal qissatul ukhra, kisah yang kedua yang menunjukkan akan kesabaran seorang guru dan muridnya. Qala Ali ibn Harun, berkata Ali ibn Harun rahimahullah, dakhala Abu Talib al-Mufaddal ibn Salamah. Abu Talib al-Mufaddal ibn Salamah pernah masuk ila abi, kepada bapakku. Berarti siapa ini? Abu Ali ibn Harun. Wa ana bihadratih, dan saya juga hadir pada waktu itu. Fatakallamtu bi syai'in bihi ra falagistu fiha. Kemudian aku ikut berbicara dengan mereka, dengan Al-Mufaddal ibn Salamah dan bapaknya ini Ali ibn Harun. Tapi pada saat Ali ibn Harun berbicara, ada suatu kata yang di dalam kata itu ada huruf ra. Kemudian diucapkan oleh Ali bin Harun dan dia salah dalam mengucapkannya. Kata beliau, falagistu. Al-laghas itu ibdalu harfin biharf. Mengubah huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, seakan-akan beliau mengatakan ro itu seperti orang apa kalau sekarang ini? Cadel. Allah. Paham ini? Faqala lahu ar-rajul, maka ada seorang laki-laki yang berkata kepada Mufaddal ibn Salamah, "Ya sayyidi, wahai tuanku, lima tada Abul Hasan yatakallamu bihada?" Kenapa engkau membiarkan Abul Hasan? Siapa Abul Hasan? Ali ibn Harun. Kenapa engkau biarkan Abul Hasan, Ali ibn Harun berbicara seperti itu? Padahal dia salah itu. Kenapa engkau biarkan dia salah? Faqala, Al-Mufaddal berkata, wa ma asna wa huwa altak. Apa yang harus saya bikin? Nah memang dia salah, dia cadel memang. Paham ini? Kemudian faqala lahu, dikatakan kepadanya, wa ana asma, saya mendengar itu tadi. Wa innal luthghah la tasihhu ma'a salamatil jariyah. Perlu antum tahu bahwa luthghah, kesalahan ucapan itu tidak dibenarkan bersamaan dengan selamatnya lidah. Maksudnya, kalau kita lihat lidahnya orang itu bagus, tidak ada kecacatan, afwan, maka tidak diterima kesalahan huruf dari pengucapannya. Paham ini? Kata beliau, wa inna ma hiya adatu su'in tasbiqu ila as-sabiyyi awwala ma yatakallamu bi tahqiqil alfaz. Tiada lain hal-hal yang seperti ini hanya terjadi pada anak kecil. Di awal kali dia berbicara, au sama'ahu syai'an yahtadihu au yahtadiyahu, atau pertama kali dia mendengar sesuatu kemudian dia ucapkan. Ini terjadi hanya pada anak kecil saja. Adapun orang dewasa, ya kalau dia punya lidah yang sempurna,
walillahil hamd, maka tidak boleh dia baca dengan salah dan keliru. Fa in turika ala ma yastashibuhu min dalika marina alaihi fasara lahu taba'an la yumkinuhu tahawulu minhu. Dan yang seperti ini kalau kita biarkan, kita benarkan, maka mereka atau orang yang mengucapkannya akan terbiasa di atas hal tersebut. Sampai akhirnya dia menjadi tobaan, tabiat yang tidak mungkin dia berlepas darinya. Wa in ukhidha bitarkihi fi awwali nusyu'ihi istaqama lisanuh. Akan tetapi kalau dari awal kali dia salah, kita mengajarkannya dan memperbaikinya, maka insyaallah ta'ala lisannya akan istiqamah, akan benar seperti itu. Wazala anhu, dan penyakit itu tadi akan hilang. Wa ana uzilu hadha an Abil Hasan, dan saya akan menghilangkan penyakit ini dari Abul Hasan, Ali ibn Harun. Wala arda fihi bitarkika lahu alai, dan saya tidak ridha engkau membiarkannya menyebutkan huruf ini dalam keadaan keliru. Tsumma qala li, ini Abul Hasan kembali yang berbicara. Ali ibn Harun menceritakan tentang orang yang membantah Al-Mufaddal tadi. Orang yang akan mengajarkan kepada Ali bin Harun pengucapan ra yang benar. Kata Ali bin Harun, orang ini berkata kepadaku, akhrij lisanak, coba kasih keluar lidahmu. Fa akhrajtuhu fata'ammalahu. Kemudian aku mengeluarkannya dan dia pun apa istilahnya ta'ammal, memperhatikan. Dia lihat lidahnya. Faqala al-jariyah sahihah. Lidahmu ini baik-baik saja saya lihat sebenarnya. Qul ya bunayya ra. Nah sekarang coba kita sebutkan ini ya bunayya seperti panggilan halus. Coba nak kita sebut ra. Diajarkan oleh orang ini. Waj'al lisanaka fi saqfi halqik. Coba nak sebutkan ki ra, kemudian tempelkan itu ujung lidah tak di atas langit-langit tak. Fafa'altu falam yastawili. Saya coba tapi tetap tidak bisa. Kemudian fama zala yarfuqu bi marratan wa yakhshunu alayya ukhra. Tapi bersamaan dengan itu orang ini masih tetap sabar. Ia yurfaquli. Dia masih berlemah lembut kepadaku. Tapi kadang-kadang juga yakhshunu alayya. Kadang juga dia berbuat kasar, keras kepadaku. Wa yanqulu lisani ila mawdi'in min fami. Sampai saking kerasnya dia pindahkan lidahku ke tempat yang lainnya. Jadi dia pegang lidahnya, dia pindah-pindahin. Subhanallah. Subhanallah. Sampai dia bilang, wa ya'muruni an aqula ra fihi. Dia terus menyuruhku untuk menyebutkan ra. Paham ini? Fa idza lam yastawi naqala lisani ila mawdi'in akhar dufa'atin katsira fi zamanin tawilin hatta qultu ra sahihatan fi ba'di tilkal mawadi' allati nukila ilaiha lisani. Terus menerus orang ini melakukan hal tersebut. Coba Ki sebut ra sambil dipegang lidahnya, dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau belum benar, dikasih pindah lagi ke tempat yang lain. Coba sebut ra. Begitu terus. Sampai dikatakan dufa'atin katsira, berkali-kali tidak berhenti. Sampai dia bilang, saya bisa mengucapkan ra itu dengan benar. Bayangkan ini. Ini luar biasa sampai dipegang lidahnya ini. Kemudian kata beliau, sampai di mana tadi itu? Aywa. Fatalabani bi'iadatiha wa alzamani dzalika hatta istaqama lisani. Pada saat saya sudah mendapatkan posisi benarnya ini, dia pun memerintahkanku untuk terus-menerus mengulanginya. Dan ilzam, terus-menerus berada di atasnya, melatih terus, sampai istaqama lisani, sampai lisanku pun bisa istiqamah. Benar dalam penyebutan huruf itu. Wa dhahabatil luthghah, dan akhirnya penyakit itu pun hilang tadinya. Fa amara an utaliba au an utalaba bihadza abadan wa yuqaddimu bihi ila muallimi, dan beliau memerintahkanku untuk senantiasa
utalaba, ya maksudnya senantiasa berada di atas pengucapan ini. Dan untuk saya membacakan bacaanku ini di depan guru-guruku. Wa man yuhaffidhuni wa ukhadha bil kalami bihi, dan kepada siapa yang menghafalkanku Al-Quran, ya maksudnya guru-gurunya. Fa fa'ala dzalika, dan beliau pun melakukan hal tersebut. Wa marintu alaih, dan aku pun terus-menerus berlatihan atau melatihnya. Wa ma lathiqtu ilal an, dan buahnya sampai hari ini, kata Ali ibn Harun, saya tidak pernah salah lagi. Ini buah dari kesabaran seorang guru, begitu pula seorang murid dalam menuntut ilmu. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita mungkin agak lama di muqaddimah, tapi insya Allah kalau sudah masuk dalam pembahasan, kita usahakan kita baca dengan cepat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, wa yu'tina al-afiyata wassalamu, Allahumma amin.